Oke, baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi ya Bapak-Bapak, teman-teman dari aplikator, juga ada timnya Pak Nugroho ya. Nah, ada Pak Iqbal juga, makasih. Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah disempatkan dan juga waktu yang sudah disempatkan ya untuk kami. Jadi kebetulan untuk tema kali ini kita coba untuk training SOP instalasi si pipa PEX. Oke, ini sistem kompresi ya, jadi cara pasangnya saya rasa teman-teman sudah familiar. Jadi ini dimasukin sama cincinnya. Tapi ada satu hal Pak yang harus diperhatikan, biasanya kalau misalnya si pipa ini Pak, maaf saya coba di pipa yang lain ya Pak. Nah ini, sorry. Biasanya kalau ini dimasukin ke sini Pak, ini ngepres Pak. Kalau kita paksakan dorong, itu khawatirnya sealnya ikut kedorong pertama. Yang kedua, sealnya ini robek. Seal yang putih ini khawatirnya robek. Jadi untuk sistem kompresi seperti ini, usahakan ujungnya itu kita longgarin dulu. Ujung pipanya. Nah ini informasi penting, tapi jarang sekali disampaikan sama teman-teman yang sudah pakai fitting-fitting seperti ini, kan sudah konvensional banget, sudah dari dulu ya Pak pakai fitting seperti ini. Nah biasanya terjadi kendala itu saat kalau ini tuh nggak besarin dulu ujungnya. Ya sehingga kalau saat didorong ini bisa kedorong juga sealnya. Nah makanya untuk yang sistem kompresi seperti ini ujungnya itu kita lebarin ya. Jadi dia bisa pakai benda-benda tumpul, tapi yang tumpul ya Pak. Jadi diongkek aja. Nah contohnya misalnya kalau di sini saya ada expander nih Pak. Dibesarin dikit aja. Dibesarin dikit supaya kalau misalnya sisilnya ini masuk itu ngeplong. Nah itu di HDPE juga berlaku Pak sistem seperti ini. Kalau yang di jaringan kan biasanya kompresi dia, itu emang harus ujungnya itu harus dimekarin. Mekarin dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau dia sudah masuk gini, udah aman Pak. Tinggal dorong, putar pakai kunci Inggris. Nah lalu yang ingin kita pasang di sini nanti kan pakai sistem expander. Nah ini sistem expander, sistem yang kedua. Ya akan nanti kita coba sama-sama pasang ya Pak. Nanti teman-teman pasang, ikut pasang. Nah jadi sistem expander ini dia itu punya metode itu di mana si fitting ya, sorry. Nah ini contohnya lah ya, di mana si fitting ini itu nanti dijepit Pak sama pipa. Fitting sama ring ini masuk nanti ke dalam. Nah nanti fitting sama ring ini dimekarkan, nanti ini si fittingnya tinggal dimasukin aja, nanti dia ngejepit sendiri. Jadi ya kalau udah dimekarin berarti dimekarin lagi, ya? Iya dimekarin, nanti fittingnya dimasukin, nanti dia akan langsung ngejepit sendiri gitu. Yang ringnya ringnya masuk ke pipa, baru dilebarin. Baru ini nanti dilebarin. Nah itu sistem expander menggunakan alat expander. Nah jadi seperti ini cara pasangnya sih gampang. Iya ngembang. Saat ini dipompa, peluru tadi meninju, lalu si mata expander ini ngembang. Nah itu yang dipakai untuk membesarkan si pipa. Kalau gitu, itu buangnya itu buangnya boleh mungkin ini. Aman ya? Uang ini. Oke. Mau ngapain uang? Pasang. Harinya. Oh, ayah. Ring ya? Sorry. Ya, Mbak. Ini nggak apa-apa, itu nggak apa-apa, sama aja. Masuk ya. Iya, itu kan harus di-expand dulu ringnya. Yang ininya Pak, ringnya Pak. ringnya. Iya. Oke, op. Sedikit aja dia mah. Cuma buat masukin ke pipa. Nah, habis itu dua-duanya dipompa. Ya. Oke. Sambil masukin, Pak. Ya. Sambil masukin sampai mentok sini ya.
Nah, kalau pelan-pelan memang enteng. Kalau mau masukin langsung gitu berat, Pak. Ya. Terus, Pak. Sekiranya udah oke. Oh, kalau misalnya sekiranya udah agak enteng, tahan. Nah, lalu masukin ini fittingnya. Coba, Pak. Masukin. Sampai mentok. Jalurnya kan, jalur temboknya biasanya digelar dulu. Untuk posisi yang vertikal seperti itu, atasnya usahakan ditutup. Misalnya pakai plastik ini nggak apa-apa, tapi jangan dalam-dalam masukinnya. Tutup gini aja. Iya. Khawatirnya ada pekerjaan plester, ya, masuk ke dalam lubang pipa, Pak. Saat tes tekan aman. Saat tes alir, air kecil. Iya. Nah, air kecil jadi bekas-bekas yang apa tadi? Cor-coran atau kontaminasi apalah gitu. Itu terdorong sama air saat air mau ngalir, nanti itu biasanya ngumpulnya tuh di titik keran. Yang mana tadi titik keran? Nah, biasanya ngumpulnya dia di sini, kan ini lubangnya kecil, Pak. Nah, itu air nggak ada. Iya. Oh, wastafelnya kencang, tapi giliran di showernya kok kecil. Nah, itu pengaruh di itu kotoran. Nah, ini signifikan, Pak. Instalasi kita oke lah berhasil. Tapi ini kan kendala juga. Iya. Kalau misalnya air kecil gitu, yang lain besar, kenapa dia kecil? Nah, itu kendala juga. Nah, lalu selanjutnya untuk bendingan, Pak. Kenapa harus pipa PEX? Ini penting, Pak. Karena dia kan di roll nih, Pak. Iya. Bisa bending ya? Maaf, ini bisa bending, Pak. Artinya kita itu mengurangi penggunaan keni di sudut dalam. Ya. Iya. Jadi kalau ada sudut dalam, bending aja. Nggak pakai L. Karena potensi kebocoran kan memang biasanya pasti terjadi di titik sambungan. Nah, jadi kita bisa bending. Nah, jadi untuk radius bendingan maksimal itu 6 kali outside diameter pipa. Jadi saya coba jelasin dulu, mungkin agak sulit ya, Pak. Jadi misalnya ini ke sini ya, Pak. Misalnya ini sudut dalam ya, Pak. Ya. Ada yang ke sini ya? Ya. Nah, ini 6 kali outside diameter pipa, itu artinya ini pipanya yang kita mau pasang misalnya yang 16 mili. Ya, artinya 6 kalinya, Pak. Ya. 96 cm ya. Artinya 96 cm dari sini itu kita kasih klem, sini kita kasih klem, baru masukin pipanya. Ya, tekuk. Karena kalau misalnya kita semau-maunya tekuk, khawatirnya dia gepeng. Ya. Iya. Kalau di luar dari 6 kali outside diameter.